Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nin hao, wan an, 欢迎看你问问题，我给你回答。Kalau bahasa ini nggak ada yang ngerti ya? Ada sih Meito Shinwon ya. Tapi tadi dulu mungkin ada teman-teman dari Korea juga. Annyeonghaseyo. Ya, na 친구는 ya. Aduh, tapi cuma Korea doang, nanti juga nggak banyak yang ngerti. Yaudah deh, bahasa Inggris aja. Hello everyone, welcome to Q&A. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, maaf ini agak ngebajak sedikit acaranya. Siapa sih sebenarnya ini ya? Tunggu. Ini saya nggak salah studio kan ya? Ini Q&A Metro TV, bener nggak penonton? Bener ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Saya dengar tadi ada ngomong bahasa Mandarin segala. Ternyata di sini ada Nirina Zubir. Kok kamu datang sih? Aku kan mau ngebajak acara ini. Jangan dong, jangan. Nanti aku nggak ada program lagi. Jadi ini udah jatahnya aku. Betul. Kalau aku tadi pas dari belakang mikir, apa ini Metro Shinwon gitu ya. Tapi ternyata pas dilihat, oh ternyata bukan. Saya mau menyapa kalau gitu semua penonton yang menyaksikan dan ada di rumah dan juga yang ada di studio. Selamat malam, selamat datang di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi aku nge-translate atau nggak apa? Gimana? Selamat datang di Kamu Menanya, Aku Menjawab. Literally bahasa Indonesianya gitu ya. Makasih udah dibantu translate ya Kak Ana ya. Tapi kita kasih tepuk tangan juga untuk panelis kita. Ada Mas Adi Praitno, ada Kang Maman Suherman, dan juga ada Mas Sindu Alvito. Tepuk tangan. Kalau gitu kita persilakan Kak Ana untuk menduduki singgasana yang ada di sana. Oke. Itu kursi panas Kak. Tepuk Iya tangan loh. dong. Ini tuh kayak lagi pengen skripsi ya, ya kan? Udah berapa puluh tahun yang lalu ya? Benar. Ini kayak mahasiswa, terus saya jadi dosen pembimbing, ini Betul. dosen pengujinya. Tapi sebelum ke dosen penguji, saya mau tanya dulu nih sama Kak Ana. Ya. Kak Ana tuh apa kabar sih? Sibuk apa sekarang? Kalau lihat Instagramnya lari mulu ya Kak? Workout mulu ya Kak? Apa yang dikejar sih Kak? Alhamdulillah sekarang ini daripada kita lari dari realita, mendingan kita lariin aja biar waras gitu kan. Dapat badan sehat, pikiran jernih, jadi lariin aja. Lariin aja. Betul. Gitu ya. Fun fact kenapa bisa bahasa Mandarin? Bahkan sempat ditawarin Metro Shinwon, bener nggak? Jadi dulu sebelum awal karir itu sempet adalah tawaran maksudnya di Meito Shinwon karena kan memang dulu baru pulang dari China juga kan. Jadi waktu itu pilihannya antara Meito Shinwon atau MTV gitu kan. Jadi kayak gimana ya gitu. Nah komitmennya kan full nih kalau misalnya di Meito Shinwon. Sementara aku kan masih pengen explore penyiar radio, main film apa segala macam. Jadi akhirnya pilihannya jatuh kepada MTV. Maaf Metro TV. Tapi sempet ya, berarti seorang Nirina tuh hampir menjadi bagian dari Metro TV kalau pada saat itu ngambil Metro Shinwon. Betul, karena sebenarnya deket banget rumah dari sini. Jakarta Barat Jadi ya, dulu tuh deket-deket kenapa ya. jadi consideration tuh karena ideal banget ya, rumah sama kantor deket banget. Rumah Kak Nirina boleh deket, tapi negara yang pernah ditinggalin oleh Nirina itu nggak sedekat itu pemirsa. Selalu pindah-pindah karena kan anak diplomat gitu ya Kak ya. Ini bisa diceritain kenapa dari kecil tuh pindah-pindah terus. Jadi lahirnya di Madagaskar. If none of you knows Madagaskar di mana, tahu film I Like to Move It Move. Tahu It. banget. Nah, itu dia di situ Bahasanya dia. dong Kak dikit Kak. Kalau Madagaskar tuh parle français. Jadi bahasa Prancis France, ya, ya. karena mereka jajahan juga gitu kan. Habis itu ke Turki. Kebetulan Buya, my dad itu ditempatkan di Turki gitu. Kemudian pindah ke Hong Kong. Habis dari Hong Kong pindah ke China, terus ada Marseille juga gitu. Banyak ya list ininya ya, cap paspornya kalau gitu dari kecil udah banyak ya. Enggak, kalau dulu agak sombong karena paspornya hitam gitu kan. Kalau sekarang sudah kembali lagi jadi paspor hijau. Ya, tepuk tangan dong Mbak Nirina. Udah balik lagi paspor hijau dan bangga dengan paspor hijau ya. Iya dong. Tapi nggak cuma negaranya yang pindah-pindah. Ya. Katanya sampai sekarang selama berumah tangga pun pindah-pindah rumah mulu. Kenapa sih? Karena mungkin terbiasa dari kecil gitu kan. Jadi benar-benar kayak setiap 4 tahun pindah, pulang lagi ke Jakarta setahun. Habis itu pindah 5 tahun, balik lagi ke Jakarta setahun, pindah lagi gitu. Nah dari kecil udah terbiasa seperti itu. Jadi begitu menikah,
harus diam di satu kota, aduh apalagi ya nih yang mesti dikerjakan gitu loh. Terus kan nggak betah, biasanya kan pindah-pindah jadi dapat suasana baru. Akhirnya dalam 10 tahun menikah, aku 9 kali pindah rumah. Oke, berarti kalau dirata-ratain kayak setahun sekali sebenarnya. Sampai suamiku kayak, yang please dong yang alat musikku tuh banyak banget. Aku mesti nge-set up lagi, ini tuh lagi gitu. Sampai akhirnya suamiku udah bilang, aku nyerah yang please satu rumah ini aja. Oke, tapi jangan salahkan aku kalau tiba-tiba kamu pulang ke rumah, dapur pindah ke depan, ruang tamu pindah ke belakang, ya gitu-gitu. Emang kayak pindah-pindah. Sesuai dengan judul kita kali ini, karena Nirina ini kan image-nya nomaden, pindah-pindah. Tapi pertanyaannya juga di Q&A kali ini juga nomaden. Gak akan saya aja yang tanya. Ada pertanyaan apa? Oh my God, he really knows a lot about me, this ada person. yang dibongkar kan kira-kira? Yang penting tetap suaminya Ernest kan. Tapi Ernest Fardian Syarif ya, bukan Ernest Prakasa ya. Tempat pulangnya Nirina itu di mana sebenarnya? Home is where my husband is. Saya membayangkan ketika kami jalan-jalan pemenang Panasonic Gobel Awards di Miami, kita habis keliling naik Kia untuk melihat rumah-rumah orang kaya. Tiba-tiba ada satu pasangan yang kemudian hilang setelah itu, dan besok-besoknya membawa kabar saya hamil. Oh, jadi di Amerika ketahuan Anak hamilnya Amerika. Ya, Oh, wow. anak pertama saya adalah made in Miami dan saksinya adalah Kang Maman. Gara-gara gini, jadi pas lagi perjalanan gitu segala macam, tiba-tiba, guys, tolong, kenapa? Nirina mual gitu kan, terus tiba-tiba kayak, Nirina kenapa kok orang nggak ada apa-apa gitu segala macam. Ya itu kan orang mulai nanya, hamil nih gitu. Jadi kayak satu bus semuanya udah pada bilang, wah made in Miami nih. Bener, dan ternyata terbukti ya. Terbukti ternyata. Ini nggak ada kalau Anda cari di search engine manapun ya. Nggak ada. Keluar dari Kang Maman. Hanya dari langsung ya. Kang Maman Suherman. Dan jadi gini, ternyata selama hamil, aku tuh ngidamnya adalah ngumpul. Ya. Jadi semua orang tidak boleh pulang. Pokoknya aku harus dalam keramaian. Jadi kalau sepi, aku sedih gitu loh. Iya. Jadi akhirnya Kang Maman dan teman-teman, salah satunya Kang Maman nih dan teman-teman nemenin aku. Pokoknya harus hangout gitu. Ini menarik nih kalau ngomongin soal nomaden dan pada akhirnya Nirina menjadi seorang aktor, aktris segala macam yang punya banyak sekali butuh sense of seninya tinggi gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah negara mana yang turut membentuk tadi tes keseniannya seorang Nirina Zubir? Gini, kalau membentuk secara etika kerja itu ada 3. Singapura, Hong Kong, sama China. Di Hong Kong deh, if you miss 1 minute, itu pokoknya transportasinya kan riung gitu kan, cepat gitu. Jadi kita tuh harus berjibaku seperti itu. Jadi dari jalan aja itu udah membentuk kita. Jadi nggak bisa tuh yang wales, santai, segala macam. Apalagi Singapura. Nah, kalau China, kan kalau orang Chinese tuh ngomongnya kesannya kayak ngebentak kan. But actually it's not. It's the way they communicate. Jadi akhirnya itulah membentuk Nirina menjadi seseorang yang tidak baperan gitu loh. Karena kan kayak misalnya kita cuma nanya nih, 请问我要走这个路 在哪里啊？你车里啊，你走啊kayak gitu. Nadanya tinggi. Jadi kayak apa sih? Padahal kan aku cuma nanya, maaf mau nanya, ini kalau ke alamat ini gimana caranya ya? Lo pergi ke sana lu cari yang ini itu gitu. Nah, sementara kalau seni, aku rasa bukan negara yang membentuk, tapi mungkin dari darah kelahiran ya. Bukan kelahiran, maksudnya kayak my mom and dad, it's purely Minang gitu. I think dapat darah seninya tuh sebenarnya dari keminangan Nirina gitu. Aceh karena juga. Aceh juga ada. My mom, jadi my mom itu Padang dan Aceh, Bukit Tinggi dan Aceh. Kalau my dad itu Pariaman. Misalnya punya kesempatan, pengen balik atau tinggal di negara yang dulu pernah ditinggalin, pilih mana? Gini, justru karena Nirina tuh merasakan tinggal di beberapa negara. Perancis sudah pernah datengin, Eropa, maksudnya Eropa udah, Asia udah gitu. Terus lahir di satu kepulauan di sebelah negara Afrika gitu kan. Justru begitu Nirina terekspos dengan segitu banyaknya budaya, I appreciate Indonesia. I love Indonesia. Jadi kalau ditanya di antara negara itu tuh enak untuk disinggahi, tinggal sementara. Tapi kembali lagi kalau ditanyain where would you
wanna live Indonesia sih? Tahu nggak? Justru Nirina tuh sebenarnya orang tuh biasanya kalau kuliah tuh ditanyain gitu kan mau kemana gitu, orang biasanya pilih ke luar negeri. Nirina justru karena dari SD, SMP, SMA justru pernah tinggal di luar negeri, tuh pas lagi kuliah ditanya Nirina mau tinggal di mana? Indonesia. Karena apa? Kangen bakso, kangen somai. Kenapa tidak ada perasaan superior? Superior gimana tuh? Di kita ini kan biasanya kalau keluar negeri sedikit, seminggu 2 minggu, belum pulangnya itu jelek-jelekan Indonesia, bisa kurang ini, kurang itu. Jadi karena they don't get to live in that country. Kan kita tinggal lama di situ, akhirnya kita ngerti kan, maksudnya hubungan interaksi antara manusianya gitu segala macam dan welfare-nya gitu. Dan gini, di Indonesia kita tuh bisa loh kayak misalnya warteg tuh berapa sih? Makan segala macam kita tuh bisa gitu. Kayak kalau kita dalam kondisi susah sekalipun kita tuh masih bisa hidup gitu. Nah kalau di sana iya kita bisa hidup tapi biaya hidup pun tinggi gitu loh. Kalau berkunjung iya kita pasti senang, pengen ya tinggal di sini gitu. Tapi once you live there, kekeluargaannya, sense of belongingnya tuh buat Nirina Indonesia. ya karena bagi saya kan ada kecenderungan di negara kita ini kalau dia sekolah di luar negeri, apalagi sempat tinggal di luar negeri cukup lama, perasaannya itu udah cukup luar biasa betul dan menganggap Indonesia itu sangat inferior. Nah itu yang kemudian membuat pengakuan Nirina malam hari ini mantap gitu. Luar biasa. Jadi yang memilih kabur aja dulu itu pikir-pikir dulu lah kira-kira begitu ya. Gini, kalau di luar negeri itu kalau Nirina bilang boleh kita untuk istilahnya menaikkan standar, ya. Kuliah mungkin di luar negeri segala macam karena apa? Apresiasinya begitu kita pulang kita bisa mendapatkan gaji yang luar biasa karena kita mendapatkan knowledge yang luar biasa. Tapi intinya adalah why don't we? Nggak apa-apa kuliah di luar negeri segala macam, tapi ujung-ujungnya balik ke Indonesia, perbaikilah Indonesia. Sayangnya kalau misalnya masuk ke panti jompo tuh kesannya kayak kita ngebuang. Loh, ditaruh di panti jompo itu kan berarti bisa berinteraksi dengan orang-orang yang seusianya. Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Jawab. yes. Kak, saya mau tanya sama penonton yang ada di sini. Kalau ngelihat Nirina biasanya di mana? Film? Ada yang pernah lihat Nirina dulu jadi penyiar radio? Belum. Belum eranya. Belum lahir, belum eranya. Berarti jadi VJ pun belum ya? Kalian tuh masih belum ada di dunia ini bahkan ya. Pertanyaannya cuma satu. Gimana? Kamu tahu MTV? Tapi tahu. Tahu ada pembawa acaranya itu namanya VJ? Itu udah agak nge-lag tuh dia. Udah beda era soalnya. Betul. Jadi Nirina ini kan adalah dulu pernah jadi VJ MTV juga. Karena orang tua diplomat. Ya. Mestinya kan kalau kita mendengar pepatah ya buah itu harus dekat sama ini dong. Apa namanya sama Jatuh tidak sama jauh dari pohonnya. pohonnya. Ini jauh ini. Betul. Kemudian sekolahnya nih manajemen perbankan. Betul. Ya enggak? Ya. Itu yang kemudian banyak orang bertanya-tanya dari mana ceritanya Nirina ini bisa jadi public figure, jadi aktor dan jadi aktris. Populer pula Pak. Itu yang kemudian perlu di-share ke kita-kita ini. So basically memang Nirina tuh tumbuh dari orang tua yang sebenarnya konservatif. Maksudnya dalam arti kayak Nirina, kamu mau kuliahnya apa? Waktu itu bahkan Buya Nirina itu mengajukan Nirina untuk masuk ke PBB. Ya kan, karena Nirina memiliki bahasa yang berbeda-beda. Waktu itu kurangnya cuma tinggal 1. Maksudnya kan mereka harus minimal punya 5 bahasa gitu kan. Nah terus waktu itu masih kayak penasaran, iya deh coba tapi explore dulu ya. And then one day I got the opportunity untuk menjadi translatornya waktu itu Ibu Megawati menjadi seorang presiden waktu itu kan. Nah di situ Nirina jadi translator Mandarin. Waktu itu lagi ada kayaknya wakil presiden China datang ke Indonesia dan Nirina menjadi translatornya kesempatan itu gitu. Bapakku bangga banget dong, wah jadi translator gitu kan, keren banget nih anak gue. Kemudian ditanyain lagi, gimana Nirina mau melanjutkan apa segala macam. Oke Mbak, saya pikir-pikir lagi ya gitu lah. Pas lagi pulang, mau kayaknya aku harus coba cari karirku sendiri deh gitu. Akhirnya itu udah lewat, kesempatan itu alhamdulillah diberikan dan itu adalah salah satu momen yang membanggakan juga buat aku. Terus kemudian bapakku termasuk kenapa aku bilang konvensional, dia tuh
taunya di keluarga kami itu tidak ada yang terjun ke dunia seni. Jadi either doctor, architect, lawyer, ya pokoknya yang jelas gitu. Ekonom. Sempat tantrum nggak ketika ingin kuliah di IPB mau masuk seni rupa nggak boleh gitu? Oh my god, makasih loh researchnya. Ya, sempet tantrum karena waktu itu keterima di ITB Seni Rupa. Terus kemudian ada salah satu opportunity lah masuk ke ITB Seni Rupa. Terus kemudian karena kembali lagi di keluarga kami tidak ada background seni, waktu saya tanya, Bu, mau dong ini gitu kan, saya mau kesini ya gitu. Mungkin my dad mengerti banget anaknya tuh sangat kalau tidak dipegangin tuh bisa wah kemana-mana gitu. Explore Karena gitu aku ya. tuh dari kecil emang orangnya nggak bisa berhenti nanya, nggak bisa. Sampai bapakku tuh capek. Sampai akhirnya pas dibilangin ITB itu, terus kata bapakku, kamu mau jadi apa di situ? Mau jadi pematung gitu. Kenapa? Kan maksudnya kan like come on, dunia seni gitu loh. That's my world gitu. Ya udah, sekarang Buya mintanya apa? Buya maunya kamu masuk ekonomi. That's why akhirnya masuklah ke STIE Perbanas, masuk ke jalur manajemen perbankan yang ujung-ujungnya dipakai untuk memanage uang sendiri. Tetap kepake ilmunya. Ya buat kan? sendiri dan keluarga ya. Terus dan akhirnya pas lagi kuliah di STIE Perbanas itu, begitu lulus aku cuma bilang gini, Buya, Mama, aku udah menjalankan permintaan, ini aku udah lulus. Sekarang boleh ya aku menentukan hidupku sendiri gitu loh. Jadi akhirnya ya udah kamu mau jadi apa gitu. Ya udah let me explore. Akhirnya ya udah berawal dari sebenarnya setup dari teman-temanku nih yang mereka sebenarnya kayaknya mereka keganggu sih karena aku tipe orang yang suka banget ngobrol. Akhirnya mereka diem-diem bikin CV ke sebuah radio. Terus aku dapat surat panggilan. Lah, kok aku dapat surat panggilan dari Prambors? Ini dari mana gitu loh. Teman-teman ngomong, gua yang masukin, capek gua ngedengerin lu ngomong mulu, mendingan lu ngomong aja di radio gitu daripada di kuping kita terus gitu kan. Udahlah, akhirnya masuk ke dunia radio. Begitu masuk ke dunia radio, wah aku jatuh cinta karena dia tidak melihat kita dari fisik, tidak melihat dari penampilan kita, tapi melihat kita dari karakter kita. Jadi kayak ternyata aku bisa menjadi diri sendiri, lepas apa adanya di situ. Aku tidak lolos tapi di Radio Prambors karena waktu itu aku baru pulang dari China, di mana aku pakai kawat gigi, jadi ash aku tebal. Jadi kalau ngomong saya jadinya saya, seksi. Jadi aku tuh disebut cacat vokal. Kalau orang cacat vokal biasanya kan disebutnya salah satunya buat penyiar radio adalah R, ya kan? Nah kalau ini enggak. S, D, dan T. Karena di China, D itu jadi T, T itu jadi T. Jadi kayak kalau ngomong tuh kayak ini orang kenapa sih ngomongnya aneh banget gitu karena aku Jadi udah kalau kebiasaan nyebut di China. dangdut Apa? Dangdut gimana? Dangdut. Jangan dipancing dong. Aku ngomong aja udah kayak lafalnya lafal dangdut bener. Kemudian keluarlah ada satu radio baru yang waktu itu namanya adalah MTV on 1016. Dan waktu itu senior aku di Prambors namanya Dado Parus, seorang Dado Parus. Ya. Hai. Dado Parus bilang, "Nah, itu ada radio baru." "Mas, udahlah, aku di Prambors aja udah ditolak. Masa mau di radio ini bisa? Ditambah lagi aku suaranya cempreng gitu kan." Terus kata Mas Dado, "Enggak, Nak, ini radionya baru. Dia terima kok cewek-cewek suara cempreng." Ada nih radio nerima suara cempreng. Ya udahlah cobain aja. Ternyata dari situ aku keterima alhamdulillah di MTV on 1016 yang kemudian jadi MTV Trax yang kemudian terakhir adalah menjadi Trax FM gitu. Angkatan pertamanya. Waktu itu karena radionya MTV on 1016 dia kan berarti bersinergi dengan MTV-nya kan. Nah dari MTV itu ternyata aku disuruh trial untuk menjadi VJ-nya di MTV. Nah ya udah ternyata jalurnya berjalannya seperti itu gitu loh. Di awal sebenarnya aku ditentang banget sama orang tua aku. Bayarannya 1 jam 7.500. Ya. Di tahun berapa itu? Di tahun 97. 97 7.500 per Masih jam. kecil loh, Iya. tetap kecil gitu. 7.500 itu per 1 jam siaran. Dan karena aku bukan prime time, jadi aku tuh siarannya ya katakanlah seminggu cuman 3 jam, 6 jam, dikali 7.500, aku cuma bisa neraktir orang tuaku bakso di depan Prambors. But I was really proud gitu.
Tapi bapakku lagi-lagi bilang, kamu dibayar segitu, udahlah Bu ya bayar double, kamu di rumah aja, ngapain sih kayak begitu gitu. Nah bapakku tuh strict, mamaku lebih luas. Jadi mamaku lah yang mensupport pagi-pagi gitu. Kita lagi siaran, mau coba siaran, kita sama-sama ngangkat gerbang supaya nggak bunyi, terus mobil dimundurin, terus udah gitu yang nggak pakai mesin, terus begitu keluar dari rumah terus baru didorong, baru agak kayak semeter baru kita hidupin mesin gitu loh. Terus kalau lagi pulang, dari mana kamu pagi-pagi? Nemenin mama beli kue basah di Senen, kayak gitu. Karena mamaku jualan kue juga kan waktu itu. Ya udah dari situ ternyata keasah, kemudian mulai nge-MC, ternyata dapat bayaran pertama adalah 1 juta rupiah yang menurut aku pada saat itu gede ya gitu loh. Ya udah dari situ ternyata mamaku approve sampai akhirnya pada saat aku terima di MTV itu saat yang berbarengan juga aku ditawarin main film. Dan disitulah aku, nah film pertamaku judulnya 30 Hari Mencari Cinta. Pada saat itu adalah momen hidupku di mana itu adalah aku 30 hari tidak tidur karena ada MTV dan ada film. Jadi berbarengan, jadi aku selesai syuting misalnya sampai jam 7 pagi, jam 9 pagi aku udah harus ada di MTV. Selesai jam 5 sore, jam 6 aku udah harus di lokasi lagi selama 30 hari. Tapi satu momen yang aku seneng banget, yang aku sampai di titik itu adalah begitu filmnya keluar, premier, aku ngundang orang tuaku, bapakku datang segala macam. That's my real name is Nirina Raudatul Jannah. Tapi begitu pas lagi film itu keluar dengan kredit title-nya, aku tulis Nirina Zubir. Disitulah bapakku kayak, bangga Bu ya sama kamu. Siapa yang menyangka 30 hari nggak tidur di awal karirnya sebagai aktris pada saat itu menghantarkan Nirina menjadi salah satu aktris paling diperhitungkan saat ini. Dan kali ini juga akan ada film yang bakal kita nonton bersama nanti. Judulnya tuh agak deep kalau buat saya ya, Jangan Buang Ibu. Dan di sini perannya jadi nenek-nenek karena udah punya cucu juga. Jadi ada 3 waktu periodik. Jadi ada usia 30-40-an, terus kemudian 50-60-an, terus kemudian 70. Iya. Kalau kita baca sinopsisnya kan ini terkait dengan anak yang sudah diberikan cinta dan kasih sayang, tapi ternyata di akhir masa tuanya justru ibunya dibawa ke panti jompo. Betul. Kalau menurut seorang Nirina, kenapa akhirnya isu seperti ini yang mungkin belum banyak terjadi di Indonesia perlu akhirnya disuarakan dan dibuat dalam sebuah cerita di film? Hidup kita tuh kan tumbuh terus ya. Maksudnya kayak ada momen dimana pada saat kita belum, maksudnya masih single, terus kemudian married, terus kemudian punya anak. Nah di momen-momen itu kita kan tumbuh dan kita tuh kedekatan bersama orang tua lah khususnya gitu ya. Pada saat kita lagi berkarir-karirnya itu aja udah mulai agak renggang gitu kan, karena kayak for me ya kan lagi merintis gitu loh. Jadi bener-bener kayak waktu buat orang tua nanti dulu lah gitu. Pokoknya yang penting karir. Begitu punya anak ternyata lumayan merenggang lagi, ditambah lagi orang tua kita ternyata seiring berjalannya waktu otomatis kan mulai menua dan mulai masuk ke fase mereka kembali ke menjadi anak kecil gitu loh. Sementara aku baru jadi orang tua. Jadi kayak ini siapa yang aku belain ya gitu loh. Nah tapi kan kita selalu ngerasa bahwa ya udah orang tua kan masih akan ada, nanti aja deh kita ini, yang penting kita fokus sama keluarga kita dulu gitu loh. Ternyata kembali lagi, waktu nggak pernah ada yang tahu kan. Pada saat kita bilang nanti dulu, entar aja, tiba-tiba orang tua kita mendahului kita. Dan di Indonesia, sayangnya kalau misalnya masuk ke panti jompo tuh kesannya kayak kita ngebuang gitu kan. Padahal kembali lagi ini kan 2 point of view ya. Kalau menurut anak, loh ditaruh di panti jompo itu kan berarti bisa berinteraksi dengan orang-orang yang seusianya gitu loh. Jadi masih bisa istilahnya aktif gitu loh otaknya. Masih entahlah ada kegiatan olahraga pagi, ada kegiatan nyanyi bareng, apa segala macam. Tapi di sini itu kesannya masih membuang dan mungkin memang masih ada panti jompo kita mungkin masih ada beberapa yang belum memadai. Jadi kesannya kita membuang. Makanya di sini sebenarnya adalah film yang sebagai pengingat bahwa waktu itu tidak pernah ada yang tahu
kesibukan kita tuh ternyata perlu loh kita nyelipin waktu buat orang tua. Memang kita lagi merintis mempunyai keluarga baru, kita memiliki menjadi perasaan baru karena kan nggak pernah ada yang namanya buku atau ajaran-ajaran gimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik. Jadi kan kita masih meraba-raba gitu loh. Tapi di tengah itu semua kita diingatkan kembali melalui film ini bahwa hey, di tengah kamu lagi ada kesibukan, ingat loh, ada orang tua kamu yang dulu memberikan kamu kasih sayang yang besar sekali. Coba deh luangin waktu sedikit. Kalau dari sisi lainnya seorang Nirina gitu, entah sedih, entah lagi galau gitu ya, itu tuh ekspresinya seperti apa ya? Anda masih bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kita kembali lagi ke Kak Ana. Tadi kalau dibilang ya honor sekarang sebagai seorang entertainer, aktor itu membahagiakan lah ya. Tapi ternyata walaupun honornya membahagiakan, ada juga saya baca artikel masa-masa Nirina Zubir itu burn out katanya. Ini fun fact, bahkan sampai males mandi, katanya sampai seminggu atau lebih dari seminggu tuh nggak mandi. Benar nggak itu cerita itu, Kak Ana? Benar, benar. Burnout-nya tuh mungkin karena banyak cobaan hidup lah gitu loh. Terus waktu itu di titik dimana jadi mungkin pernah ada yang dengar dengan kasus tanah yang Nirina hadapi gitu kan. Itu berjalan kan sampai hari ini pun masih berjalan dan kurang lebih kalau udah dihitung-hitung 6 tahun lah gitu loh. Terus ditambah lagi ada 2 tahun Nirina tuh kosong, nggak kerja sama sekali untuk mengawal kasus ini gitu loh. Jadi datang ke persidangan lagi, terus udah gitu udah dari situ. Tapi kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi dong, 2 tahun kosong gitu kan. Jadi akhirnya ada di satu momen Nirina ngambil pekerjaan dalam setahun itu main 4 film. Ternyata Nirina lupa bahwa kalau memerankan karakter itu kan kita menjadi orang itu kan, dan switching characters dari satu, dan alhamdulillahnya Nirina dikasih kesempatan untuk mencoba memerankan karakter yang berbeda-beda, genre film yang berbeda-beda. Tapi Nirina lupa I am only a normal human being, dimana kalau Nirina naruh semua perasaan Nirina di situ, ganti film, masuk lagi ke karakter lain, oke. Terus masalah yang di luar juga masih ada, tapi Nirina mencoba konsentrasi di sini. Ganti film lagi, masuk karakter baru lagi. Ganti film lagi, masuk karakter lagi. Nirina masih dituntut, Nirina masih ngejalanin sidang, Nirina masih ini. Wah gitu loh, udah nih, gitu, udah selesai nih. Udah nih, 4 udah selesai, alhamdulillah udah gitu di rumah. Di rumah itu bener-bener kayak nggak mau beranjak dari kasur. Even sampai kayak makan sekalipun itu ngasih tahu, Mbak, makanan bawain aja deh ke atas gitu. Jadi aku pakai kayak meja di tempat tidur, makan, selesai, tidur lagi, bangun lagi, nonton, lapar lagi, makan lagi, tidur lagi gitu. Sampai akhir kurang lebih semingguan lebih lah gitu. Bener nggak mau keluar dari itu. Sampai suami tuh nanya, kan dia tahu aku tuh paling gampang banget kalau diajak olahraga. Terus tiba-tiba, yang lari yuk yang, enggak ah, hah enggak. Wah di situ dia mulai ngerasa, wah ini ada yang salah nih sama istri gue nih. Kayak, yaudah sepedaan deh. Enggak. Hah, kok enggak gitu? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya badannya nggak mau gitu. Dia udah mulai kayak panik kan, kayak aduh ini kenapa ya istri gue. Udah yang biarin aja, aku lagi emang nggak mau aja gitu. Ya udah ketemu orang nggak mau, kemana-mana nggak mau, dicariin nama orang juga mau, nggak disamperin nama orang juga nggak mau sama sekali. Sampai akhirnya waktu itu, lu nama ya, Mbak, gue mau nikah. Lu datang ya. Gue lagi nggak bisa banget, sorry banget ya gitu. Nggak ada ya, nggak datang. Wah, akhirnya ya itu sih sebenarnya yang akhirnya kayak aduh, setelah hampir mandinya nggak seminggu nggak mandi, tapi nggak keluar rumahnya tuh sebulanan lebih.
Oke. More, I think it was 2 months lebih lah gitu, bener-bener nggak mau ngapa-ngapain segala macam. Pasti gain weight dong, jadi kayak merasa aku tidak cantik, aduh aku nggak bisa make up, aku nggak punya baju apa-apa, nangis gitu segala macam. Kayak sampai kayak yaudah lah ya kamu kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tiba-tiba Luna langsung kasih kiriman, ini acaranya, ini di Bali, ini, berangkat. Aduh, kalau bukan Luna Maya ya udahlah gitu, karena I know kita tumbuh bareng juga gitu. Film pertamaku bareng-bareng sama Luna juga gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kayak oke deh, buat lu ya Lun, ya deh ya gue berangkat gitu. Pengen nanya juga kan, tadi kan kalau dari awal tuh kesannya memang bener-bener ekstrovert, terus orang tuh taunya ceria. Kalau dari sisi lainnya seorang Nirina gitu, entah sedih, entah lagi galau gitu ya, itu tuh ekspresinya seperti apa ya? Kayaknya itu akhirnya Anda baru tahu, karena selama ini nggak pernah. Jadi gini, mungkin apa yang akhirnya merubah Nirina yang tadinya nggak ada remnya gitu, pokoknya nggak ada remnya, pokoknya blong deh untuk ketemu sama orang siapapun, nggak pernah ada takutnya. Mau itu petinggi sekalipun, mau itu kita sama, mau itu juga pedagang sekalipun, I feel everyone is the same gitu, nggak ada limitation gitu loh. Tapi ternyata itu semua berubah pada saat Mamana meninggal. Karena Mama tuh meninggal pada saat Mama tidur. Jadi tidak pernah ada kata-kata perpisahan, tidak pernah ada, ya nggak ada pertanda, nggak ada intuisi apapun gitu. Tiba-tiba pas lagi pagi-pagi, itu kan tinggal di rumah kan, jadi bener-bener kayak adekku keluar gitu, Nina, kok Mama dari semalam aku perhatiin sampai pagi itu, Mama posisi tidurnya nggak berubah ya? Duk, aku langsung ngerasa, wow, apa nih gitu loh. Tapi kayak di satu sisi ngerasa, apa? Is she gone gitu loh. Tapi terus udah aku langsung lari ke kamar. Bener, aku lari ke kamar udah dalam posisi biru dan dengan posisi ya tidur itu gitu loh. Jadi aku datang pegang tangan, udah dingin semuanya gitu lah. Nah itu berat banget sih, karena kayak malamnya itu aku baru aja ketemu sama Mama, terus Mama bilang, Mama bawa itiak lado hijau tuh gitu, kamu nanti makan ya gitu. Mam, kalau jangan sekarang dong, ini udah jam 12 malam, masa aku makan itiak sekarang gitu. Enggak, pokoknya kamu makan ya gitu. Oke gitu, besok paginya ternyata kejadian itu. Nah dari situ mungkin ya kayak, itu yang Nabi bilangin, waktu kita tidak pernah ada yang tahu, karena Mama tuh very healthy, maksudnya healthy dalam arti di usia itulah ya, masih bisa jalan-jalan segala macam, happy gitu. Ya udah dari tiba-tiba kehilang Mama, terus kemudian kasus, kemudian cobaan hidup lalalala gitu, jadi kayak disitulah yang seorang Nirina yang biasanya ekstrovert dan tidak ada batasnya tuh tiba-tiba jadi kayak, apalagi kasus yang Nirina hadapi adalah dari orang dalam yang kita sudah pernah, maksudnya dia sudah ada di keluarga kami selama 10 tahunan gitu. Jadi kayak Be part of family pada saat be itu. part of the family, and I thought menjadi seorang pemeran karakter itu adalah cerita-ceritanya suka aneh ya. Itu kan kita yang kita peranin, baru di situ kayak hidupku bisa dijadiin film sendiri gitu loh dengan coba-cobaan hidup itu. Nah di situ akhirnya nggak pernah tahu bahwa kalau down, nggak pernah biasanya punya rasa down apa segala macam, sedih apa segala. Paling kalau misalnya lagi ngerasa nggak nyaman ya udah di rumah aja istirahat, nggak kemana-mana gitu. Tapi it only takes me biasanya one day. Sekarang alhamdulillah itu adalah pelajaran hidup yang kita harus hadapi, dan prinsip aku adalah selama kita masih bisa bernafas, masih banyak hal yang masih bisa kita perbaiki. Tepuk tangan dong. Mas Adi silakan. Ya, tentu hidup Nirina itu tidak seindah film-film yang pernah dijalani kan. Ya. Tidak melulu happy ending. Betul. Ada nggak hal-hal yang mungkin dikomplain oleh anak, suami, orang tua dan seterusnya di tengah kesibukan yang cukup luar biasa itu? Alhamdulillahnya I came from a very loving and strong family. My daughter, my son never complains. Aku cuma ngasih pengertian, Nak, apalagi waktu pas lagi pandemi, kita syutingnya tuh kan bubble production ya, jadi benar-benar harus sebulan tidak pulang, karena capek ya, di swap-swap terus gitu kan, jadi kayak kita bubble production, itu terjadi selama pandemi tuh 3 kali lah segala macam. Dan tapi anakku tuh bisa banget dikasih tahu, Nak, Mama akan syuting ini, dan ini sekian lama, and after this,
I'll be with you again, oke gitu. Dan alhamdulillah banget, mereka sangat pengertian, mereka tidak pernah komplain, suami pun alhamdulillah sangat mensupport. Jadi benar-benar ketidakadaan aku di rumah itu bisa dibantu tag team sama suami. Kang Maman, tadi udah angkat tangan. Saya baru saja tadi sebelum ke lokasi syuting ini ketemu Sahnas, membicarakan hal yang sama. Kalau disuruh memilih, ibumu pergi itu dalam keadaan sakit, ada proses, atau meninggal tiba-tiba. Karena ibu saya juga meninggal dalam keadaan tidur. Ya. Dia bilang lebih bagus sakit. Kamu merasakan itu juga, bahwa ada yang hilang dan saya tidak tahu ada sesuatu yang belum selesai dengan ibu saya, tapi dia sudah pergi. Bener. Ditinggalkan dalam kondisi tidur itu jauh lebih menyakitkan daripada kondisi, karena akhirnya merasakan dua-duanya. Kehilangan mama dalam kondisi mama tidur. Kehilangan Buya pada saat Buya sakit berkepanjangan. Jadi akhirnya udah ngerasain dua-duanya dan ternyata udah tahu bahwa jawabannya iya. Nggak apa-apa deh aku ngelihat papaku sakit, tapi aku ada di sampingnya. Ada di situ, ya. Dan di momen-momen tertentu aku bisa bisikin di kupingnya untuk bilang, Boy, kalau udah waktunya Buya harus pergi, kita semua udah ikhlas. Ada satu momen Buya ada hilang consciousness-nya, terus mulai bangkit lagi. Waktu kita tanyain, Boy, gimana gitu. Ternyata ada jawabannya, aku yang belum ikhlas ninggalin kalian semua. Kalau aku pergi, kamu gimana semuanya. Sampai untung ada conversation itu sampai kita bilang, no, we are okay. Please know, kita semua udah pada siap, kita semua sudah diberikan kasih sayang yang luar biasa dari Buya. Kita sudah mendapatkan lebih dari cukup dari seorang Zubir Amin. Jadi we are okay. Kayaknya semenjak akhirnya justru dari pembicaraan itu, mulai ada pelepasan yang tiba-tiba mulai menurun dan akhirnya meninggal gitu loh. Dan ikhlas kan? Dan itu udah sangat ikhlas. Nah, sementara mama tiba-tiba, and you know what, that's the first time in my life I froze. Kita harus apa nih? Sampai akhirnya alhamdulillah di salah satu tetangga aku tuh ada dokter. Kan harus ada surat kematian itu kan. Jadi harus kayak, dokter please datang ke rumahku. Tolong cek dong beneran mamaku udah nggak ada belum sih gitu. Aku takut salah gitu penanganannya kan. Datang segala macam. Mbak ini beneran udah nggak ada. Oh oke. Di situ tuh aku diem. Bengong nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya tetangga datang. Mbak Nirina diem aja. Yang harus dilakukan Mas Ernest hubungin keluarga. Kasih tahu semua keluarga Mbak Nirina di sini aja temenin mama. Ya akan lebih siap lagi kalau walaupun ya maksudnya karena waktu kita nggak pernah ada yang tahu, kembali lagi Bu Yana tuh dalam proses panjang gitu. Jadi masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi. Ya buat teman-teman yang masih ada orang tua, akhirnya aku ngerti. Dulu pas lagi ada orang tua, kita ada di momen di titik yang kayak apalagi orang tua udah balik ke masa anak-anakannya gitu. Itu ada tuh di titik kayak, sampai titik di mana sih kita tuh bisa jadi anak yang tidak durhaka gitu loh. Karena proses jadi anak kecil itu banyak yang dilakukan tuh yang bikin kita kayak, kok gini sih gitu. Menguji kesabaran ya. Menguji kesabarannya luar biasa. Nah di saat itu ada tuh orang yang ngasih tahu, Nirina, selama masih ada orang tua kamu, nikmatin deh, dengerin deh, nikmatin selama mereka masih ada. Waktu itu sih kesel ya dikasih tahu gitu. Tapi begitu mengalami, iya, selama masih ada orang tua itu tidak bisa berubah, berarti intinya adalah kita yang berubah untuk menjadi individu yang lebih baik, individu yang lebih kuat, dan menyadari bahwa orang tua tidak bisa diubah. Jadi kita jalanin aja, mencoba seikhlas mungkin, sebisa mungkin, karena begitu mereka tidak ada, masih berat. Dan masih kayak tidak ada obatnya gitu loh. Jadi dan kayak makin berat karena kamu memperjuangkan tanah-tanah atas nama mereka kan? Betul. Selesai sidang apa segala macam, setiap malam tuh kita, Mam, this is how much I love you. Dan aku akan mencoba memperjuangkan ini sampai bagaimanapun, tapi ini untuk Mama. Tertarik ke politik nggak? Wah. Ya, kita tiba di bagian akhir dari Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, Kak Na, kalau nanti sudah tidak ada di dunia ini, ya kita masyarakat Indonesia pasti akan mengenal Nirina sebagai seorang entertainer sejati. Tapi untuk anak-anaknya, ingin dikenal sebagai ibu atau sosoknya seperti apa? Yang hadir.
dikala mereka sedang menghadapi problematika hidup, aku mencoba untuk hadir bersama mereka dan memberikan masukan-masukan yang menguatkan mereka. Gitu loh. Be present, selalu ada buat present. mereka ya. Tepuk tangan dong buat Ya. Nirina. Mas, gimana? Ya, ada nggak sih kayak momen-momen yang nyeni banget di rumah gitu, yang mungkin jadi ritual atau jadi kultur seni yang dibangun lah di rumah Nirina? Kalau seni itu sebenarnya nggak secara disengaja dibangun gitu ya, tapi kayak anak pertamaku tuh kan seniman banget nih sejauh ini ya gitu. Dia masih explore lah, tapi aku mencoba kayak sama suami itu kayak lagi pengen bikin dia dalam 1 tahun ini berkarya terus sehingga dia punya satu waktu dia punya exhibitionnya sendiri atas karya-karyanya dia. Sementara anakku yang cowok sejauh ini bapaknya kan ngarepin dia menjadi musisi, maksudnya ya gitaris ya gitu loh, jadi sesama gitu. Karena Ernest itu kakak beradik berenam gitaris semuanya gitu loh. Ternyata anakku yang cowok punya jalurnya sendiri, dia suka drum. Tapi ternyata koneksi kita adalah olahraga. Oke. Jadi ada satu momen di mana aku tuh bersama suami bersepeda dari Jakarta ke Bali. Tapi aku melibatkan anak-anakku. Tidak bersepedanya, tapi mereka hadir. Jadi pada saat aku bersepedaan sama suami, itu kita nyediain anak-anak camper van. Jadi di setiap 30 kilo kita bersepeda, kita berhenti untuk istilahnya kayak ya tadi lumayan lah capek apa segala macam. Gimana mau gitu tadi? Seru ya gitu loh. Nah, setelah kejadian itu ternyata anakku tuh punya ketertarikan bersepeda gitu. Nah, dari situ kan aku juga merasa dari berolahraga kita terbentuk menjadi orang yang disiplin, berkomit, dan juga ya sadar terhadap kesehatan lah gitu setidak-tidaknya. Jadi sekarang kebiasaan kami yang kami harus lakukan beserta anak-anak adalah setiap hari itu kita menyediakan waktu, kalaupun anak ada kita orang tuanya kita temenin, tapi kalau kita lagi nggak ada, anak-anak itu wajib jalan 3 kilo setiap hari. Supaya maksudnya anak-anakku tuh kan ya anak-anak sekarang lah depan komputer dengan Gadget ya. postur tubuh yang membungkuk segala macam gitu kan. Jadi satu hal yang menyatukan kami salah satunya adalah olahraga, dan apalagi sekarang aku lagi mau maraton gitu. Jadi aku setiap olahraga yang aku kerjakan itu aku ceritakan ke anak-anak. Tapi pokoknya ingat ya, sehari 3 kilo which is 10 putaran di kompleks sih gitu loh. Menjadi fondasi mereka bahwa berolahraga itu atau bergerak itu penting gitu loh. Karena kadang-kadang kita suka terlupakan. Nah, juga kan maksudnya dari kecil memang terbiasa tuh sebagai anak diplomat, oh my god, aku tuh harus ikut kegiatan kayak gerak jalan, terus menari, terus fashion show untuk United Nation, apa segala macam gitu. Jadi aku pengen menurunkan itu ke anak-anak supaya mereka juga making sport as a lifestyle, bukan keharusan, bukan keterpaksaan. Oke, Mas Adi, silakan ada pertanyaan. Tertarik ke politik nggak? Waduh. Kan ada kecenderungan kawan-kawan public figure itu at the end rata-rata mereka terjun ke politik, Ya. ingin mengeksplor bagaimana popularitas, kesukaan publik itu di dunia politik Pak pada akhirnya. Nirina sejauh ini dengan pengalaman kemarin-kemarin sudah banyak Mas yang mau menggait. Tapi buat Nirina bilang belum saatnya. Dan buat Nirina mungkin tidak mengatakan tidak, tapi saat ini belum. Tapi never say never tadi. Never say never, tapi sejauh ini belum. Sejauh ini belum, walaupun sudah Walaupun banyak tawaran panggilannya kemarin-kemarin ya. sudah banyak Oke. sekali. Yang paling tinggi tawarannya berapa miliar? Dari gaji Nirina main film, dengan Nirina nge-MC, dengan ini, ya dikali 10 lah Mbak Nirina. Tuh kan? Lumayan ini ya, menggiurkan ya. Dulu pernah ada tawaran menjadi seorang penyanyi juga, karena kan memang buat Nirina tuh nge-MC pernah, terus udah gitu main film pernah, iklan pernah, segala macam. Bahkan nyanyi di soundtrack filmnya sendiri lakukan juga gitu loh. Terus tawarannya waktu itu menjadi penyanyi, tapi waktu itu bilang gini, tar dulu deh, masih punya pilihan-pilihan yang menurut Nirina ideal dan menyenangkan sekali gitu loh. Dan kecuali nanti Nirina udah jago banget, harus latihan dulu nyanyi menyenangkan sampai akhirnya udah bisa banget sampai yang cengkok segala macam mungkin. Tapi for me, if I want to be in
a circle, I have to understand from the very beginning. Takutnya kita kehilangan sosok aktris terbaik, gimana dong? Kalau sibuk berpolitik. Gitu ya. Kalau aku malah berharap dia jadi penyanyi dangdut Melayu. Oh gitu. Karena bakat Oh, cepatnya yang ada ya. dengan slangnya enak loh. Oh iya pernah duet ya. Pandangan pertama coba Karina dikit dong. Sorry, saya ini mau nyanyi kalau penontonnya minimal 50.000. maaf, udah kebiasaan sama slang kan. itu hits ya pada masanya ya. Yeah, it's interesting. I like it. Closing statement, Kak Nah, dari semua yang sudah dilalui, semua hal yang sudah didapatkan, masih adakah hal-hal yang belum dicapai dan mau dicapai? Aktor udah, penyanyi udah, nyanyi di soundtrack filmnya, VJ udah, penyiar radio udah, apa yang belum? Nah punya satu impian adalah keliling Indonesia pakai camper van. Karena Indonesia adalah satu negara yang tidak pernah akan ada habisnya untuk kita kulik. Kita punya garis pantai terpanjang. Terus Indonesia tuh punya mau apa? Mau panas ada, mau dingin ada, kepulauan juga banyak gitu loh. So that's why salah satu cita-cita. Nah mungkin ini baru bisa direalisasikan setelah anak-anaknya kuliah kali ya. Semoga ada umurnya, semoga ada kesehatannya juga. Tapi impian Nirina adalah keliling Indonesia pakai camper van. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Nirina Zubir kali ini. Dan tepuk tangan juga untuk ketiga panelis kita yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda pemirsa, karena perjalanan hidup memang tidak selalu bisa kita pilih, tapi cara kita untuk menjalaninya adalah keputusan kita sendiri. Dan malam ini kita belajar dari seorang Nirina Zubir tentang bagaimana pengalaman keluarga dan juga perjalanan panjang hidup bisa membentuk seseorang menjadi lebih kuat, hangat, dan penuh warna. Untuk itu mengakhiri rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di Q&A minggu depan. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.